Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilya Rohmatin dengan NIM K05219012, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, observasi aspek hukum zakat dan wakaf di Lazismu Kabupaten Lamongan. Sub pembahasan yang pertama adalah hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. 2. Regulasi zakat di Indonesia. 3. Organisasi pengelolaan zakat. 4. Perizinan lembaga zakat. 5. Syarat amil zakat. Dan yang terakhir, perda zakat di Indonesia. Hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Pertanyaan pertama, apakah di Lazismu Lamongan sudah menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional? Jawaban narasumber yaitu terkait dengan hukum Islam. Pengelolaan zakat di Lazismu Lamongan itu ada yang namanya Dewan Syariah yang mengontrol bagaimana pengelolaan zakat di Lazismu Lamongan itu sudah sesuai dengan hukum Islam apa tidak. Baik penghimpunan, pencatatan, pelaporan maupun pentasyarufan. Kalau terkait tentang hukum nasional sudah pasti mengikuti hukum tersebut. Pertanyaan kedua, apakah tugas amil di Lazismu Lamongan sudah mengikuti peraturan hukum Islam dan hukum nasional? Jawaban narasumber yaitu untuk tugas amil Lazismu sebelum direkrut dijadikan karyawan tetap. Sebelumnya ada beladan dulu atau nanti sistemnya itu ada magang selama 3 bulan yang nantinya ada pelatihan-pelatihan pembekalan digunakan agar kedepannya secara pengetahuan maupun attitude itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Lazismu Lamongan ini atau dengan sop Lazismu yang ada. Regulasi zakat di Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah di Lazismu Lamongan ini dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sudah berjalan maksimal? Jawaban narasumber yaitu di Lazismu Lamongan sementara pengelolaan yang seprofesional, yang artinya masih banyak double job yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh karyawan Lazismu Lamongan. Misalnya bagian keuangan juga membackup bagian kesekretariatan. Contohnya Pak Rudi sebagai manajer Lazismu juga membackup sebagai fundraising. Yang program juga membackup bagian media. Untuk penyaluran di Lazismu Lamongan sudah berjalan maksimal, yang artinya Lazismu Lamongan juga mempunyai relawan-relawan yang bisa meminta tolong untuk membantu mentasyarufkan dan juga melaporkan hasil dari siapa yang menjadi penerima dalam program mentasyarufkan tersebut. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana regulasi pengelolaan dan penyaluran zakat yang diterapkan Lazismu Lamongan? Jawaban narasumber yaitu di Lazismu Lamongan ini diawasi oleh Dewan Pengurus sama dari pemimpin Lazismu wilayah. Untuk penyaluran Lazismu Lamongan sebelum melaksanakan penyaluran itu ada assessment yang artinya menyurvei tempat mustahik yang meminta atau yang diusulkan oleh pihak lain. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana jika ada penyelewengan dalam menghimpun zakat di Lazismu Lamongan ini, dan apakah ada sanksinya? Jawaban narasumber yaitu terkait dalam penyelewengan sebelum dibekali dulu untuk amil-amil tersebut, dan memang kalau terbukti ada penyelewengan, sanksi yang pertama adalah ditegur dan yang terberat sampai bisa dikeluarkan dari lembaga tersebut. Organisasi pengelolaan zakat. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat agar lebih mempercayai OBZ? Jawaban narasumber yaitu selain ada data mustahik atau data orang yang kita bantu dan juga jenis program yang kita bantu, kita juga laporan setiap bulan. Jadi misalkan bulan ini mentasyarufkan apa saja, kita program apa saja, kita laporkan dalam bentuk majalah dan juga setiap mentasyarufkan dilaporkan dalam bentuk WhatsApp.
Pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih untuk mengetahui lembaga amil zakat tersebut sudah terpercaya atau udah legal? Jawaban narasumber yaitu yang pertama, melihat dari SK-nya sudah apa belum, itu harus jelas. Dicek dari mana SK-nya tersebut, apakah dari Kementerian Agama atau dari mana. Dan setiap tahunnya diaudit dari Lembaga Keuangan Republik atau tidak. Pertanyaan ketiga, bagaimana fungsi manajemen pengelolaan yang ada di Lazismu Lamongan ini? Jawaban narasumber yaitu fungsi manajemen pengelolaan di Lazismu Lamongan berfokus pada pengelolaan dan ZIS. Jadi cuma zakat, infak, dan sodako. Lazismu Lamongan belum membawa ke wakaf. Tujuannya yang pertama membersihkan harta-harta bagi orang kaya, dan yang kedua membantu orang-orang yang sekiranya membutuhkan bantuan dari dana tersebut. Perizinan lembaga zakat. Pertanyaan pertama, apabila terdapat amil yang tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan zakat, itu pastinya ada sebuah sanksi. Apa sanksi yang akan didapat untuk amil tersebut? Jawaban narasumber yaitu Pastinya sebelum masuk itu ada kegiatan seleksi terlebih dahulu dan pembekalan terlebih dahulu. Jadi untuk sanksi belum ada di Lazismu Lamongan tersebut. Pertanyaan kedua, dalam sebuah lembaga pasti ada yang mengalami kekurangan dari perencanaan dan pengorganisasian di lembaga Ziswap. Bagaimana cara perencanaan dan pengorganisasian agar berjalan seimbang terkait dalam fundraising? Jawaban narasumber yaitu di Lazismu Lamongan setiap hari Sabtu dan Minggu ada rapat koordinasi. Jadi yang pertama itu laporan dari amil kekurangnya apa, yang ada di lapangan apa, kebutuhan apa saja, dan setelah itu ada kegiatan briefing, dan setelah itu kegiatan evaluasi. Jadi setiap minggu itu ada perkembangan dan juga bisa memonitor amil mana yang progresnya baik dan amil mana yang progresnya tidak berkembang sama sekali. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana tata cara untuk mendapatkan perizinan dalam pendirian lembaga zakat? Jawaban narasumber, tata cara Lazismu Lamongan untuk mendapatkan perizinan itu dari pusat. Jadi dari pihak Lazismu Lamongan ini kurang tahu bagaimana syarat atau yang lainnya. Syarat amil zakat. Pertanyaan pertama yaitu salah satu fungsi amil di dalam lembaga zakat adalah penghimpunan dana zakat. Lantas bagaimana pada masa pandemi seperti sekarang yang kebanyakan lembaga zakat memakai sistem WFH? Apa saja kendala amil dalam menghimpun dana zakat melalui online? Jawaban narasumber yaitu yang pasti kendala amil dalam menghimpun dana zakat melalui elemen itu ada. Soalnya memang dari Lazismu Lamongan belum membangun terkait dengan crowdfunding, jadi belum ke sana. Tetapi dari Lazismu Lamongan memaksimalkan platform digital yang di sana ada penghimpunan dana, penggalangan dana seperti kegiatan Kita Bisa. Jadi Lazismu Lamongan juga menggamayangkan kegiatan atau program Lazismu Lamongan lewat sana juga. Jadi target kalau platform yang seperti Kita Bisa itu targetnya sangat luas. Donaturnya sampai se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Di sisi lain Lazismu Lamongan ini juga menghimpun dana lokal yang artinya membuat pamflet atau yang lainnya untuk disebarkan. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah amil yang terdapat di masjid sama dengan yang ada di lembaga amil zakat? Jawaban narasumber, dipastikan berbeda karena amil di masjid itu hanya mengelola dana zakat fitrah. Kalau amil zakat itu mengelola dana zakat semuanya, dan juga kalau dari lembaga itu sudah dipastikan resmi. Kalau di masjid dari Lazismu kurang tahu itu sudah resmi atau tidak. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika seseorang ingin menjadi amil namun tidak memenuhi persyaratan? Contohnya itu tidak paham dengan aturan hukum. Apakah tetap
bisa menjadi amil? Jawaban narasumber yaitu melihat dari kemauan, keinginan mereka untuk berkembangnya seperti apa. Kalau calon amil ini tidak tahu sama sekali tetapi dia berkeinginan untuk berkembang, insya Allah masih bisa dibekali lagi dengan cara disekolahkan atau kegiatan pelatihan. Perda zakat di Indonesia. Pertanyaan pertama, bagaimana komitmen Lazismu Lamongan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pengentasan kemiskinan? Jawaban narasumber, komitmen Lazismu Lamongan sangat tinggi terkait dengan mensukseskan kesejahteraan masyarakat. Memang yang dihimpun adalah zakat, tetapi tujuannya adalah berkelangsungan bagi si penerima bantuan. Lazismu Lamongan memberi bantuan harus bisa sustainable, berkelangsungan ke depannya seperti apa. Jadi kebanyakan program-program itu ke pemberdayaan agar dari Lazismu Lamongan sendiri bisa melihat dan mengontrol sampai jangka waktu 1 tahun. Pertanyaan kedua, kira-kira apa yang akan terjadi jika partisipasi dan tanggapan masyarakat terhadap perda pengelolaan zakat jika hasilnya kurang maksimal? Jawaban narasumber yaitu, jadi selama ini Muzaki kebanyakan berfokus dalam penyaluran saja. Jadi kalau memang mereka sudah wajib zakat, pasti mereka akan memberikan zakat kepada lembaga yang mereka percaya. Selanjutnya paparan Muzaki hanya tinggal menunggu bagaimana laporannya, apakah zakat yang mereka keluarkan ditasyarufkan kepada yang berhak atau tidak. Untuk terkait dengan perda yang ada, para Muzaki itu masih acuh atau tidak peduli. Presentasi yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.